Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Zahra Sulsita dari kelas 11 TKJ 1 nomor urut 36. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil konfigurasi mikrotik yang telah saya lakukan. Simak video berikutnya ya. Yang pertama, apa fungsi dari NAT dalam konfigurasi mikrotik? NAT atau Network Address Translation berfungsi untuk menerjemahkan alamat IP lokal atau private menjadi alamat IP publik, sehingga perangkat dalam jaringan lokal dapat mengakses internet. Selain itu, NAT juga memberikan keamanan tambahan dengan menyembunyikan struktur jaringan internal dari pihak luar. Yang kedua, kapan perlu mengaktifkan DHCP server pada mikrotik? DHCP server perlu diaktifkan pada mikrotik saat ingin secara otomatis memberikan alamat IP ke perangkat-perangkat dalam jaringan lokal, sehingga mempermudah pengelolaan alamat IP dan mengurangi kesalahan konfigurasi manual. Yang ketiga, di mana kita bisa memeriksa koneksi pada sebuah jaringan. Koneksi pada sebuah jaringan bisa diperiksa melalui fitur ping pada mikrotik yang tersedia di menu Tools. Selain itu, bisa juga menggunakan fitur traceroute untuk menganalisis jalur koneksi. Yang keempat, mengapa kita harus melakukan pengujian konektivitas setelah konfigurasi selesai? Pengujian konektivitas dilakukan untuk memastikan bahwa semua konfigurasi telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan perangkat dalam jaringan dapat berkomunikasi dengan baik secara lokal maupun ke internet. Yang kelima, siapa yang bertanggung jawab memastikan konfigurasi mikrotik berjalan sesuai kebutuhan jaringan? Administrator jaringan bertanggung jawab memastikan konfigurasi mikrotik berjalan sesuai kebutuhan jaringan. Tugasnya mencakup perencanaan, konfigurasi, pengujian, hingga pemeliharaan sistem jaringan. Dan yang terakhir, yaitu langkah-langkah konfigurasi mikrotik yang saya lakukan kemarin. Yang pertama, siapkan alat dan bahan, yaitu kabel UTP, router, komputer, lembar kerja, dan handphone. Yang kedua, crimping kabel Ethernet terlebih dahulu. Gunakan kabel UTP, konektor RJ45, LAN tester, dan tang crimping. Tipe kabel yang digunakan adalah kabel strike. Pastikan urutan warna benar sesuai dengan standar. Yang ketiga, menghubungkan perangkat. Sambungkan router dengan komputer. Pasang kabel Ethernet pada port 2. Port 1, pasang kabel internet. Sambungkan kabel Ethernet dari router port 2 ke komputer supaya muncul di tampilan Winbox. Yang keempat, konfigurasi dasar mikrotik. Jika sudah bisa login, masuk ke wireless, aktifkan WLAN, double klik ke general, mode AP bridge, dan SSID nama masing-masing @tkj. Setelah itu, ke security profile, mode dynamic cache, WPA PSK, dan WPA 2 PSK dicentang. Password opsional, bisa diisi, bisa tidak. Setelah itu, ke IP address, isi IP pertama yaitu 192.168.100.1/25 dan interface Ether 2. IP yang kedua yaitu 192.168.200.1/24 dan interface-nya WLAN 1. Lalu ke DHCP client. Ether 1, DNS dan NTP dicentang. Kemudian ke DHCP server. Setup interface Ether 2. DHCP pool
192.168.100.2 hingga 192.168.100.100. Dan yang kedua, setup interface WLAN 1 DHCP pool 192.168.200.2 hingga 192.168.200.100. Lalu tunggu WLAN hingga menjadi warna hitam. Kemudian setting Ethernet. Double klik, cek sudah mendapat IP atau belum. Jika belum, double klik kanan, klik disable, setelah itu klik lagi enable. Kemudian IP firewall, masuk ke filter rule plus chain input protokol ICMP dan action drop, lalu apply OK. Tidak bisa ping ke router, yaitu chain input SRC 192.168.100.2 hingga 192.168.100.50 DST 192.168.100.0/25 protokol ICMP action drop. Yang kedua, tidak bisa ping ke klien. Chainnya forward SRC 192.168.100.51 hingga 192.168.100.100 dan DST-nya 192.168.100.0/24 protokolnya ICMP dan actionnya drop. Setelah itu, pengujian konektivitas masuk ke command prompt. Ada 3 IP yang akan diuji, IP router, IP komputer jika berhasil terhubung, dan IP handphone jika berhasil terhubung juga. Dan hasil terakhir yang diharapkan yaitu reply form, berarti Mikrotik dapat diakses. Jika request timeout, Mikrotik tidak dapat merespon. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.